Pada hari kiamat ada 4 golongan yang akan melalui pertimbangan berkaitan dengan soal harta yang mereka miliki. Pertama ialah orang yang memiliki harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang haram dan membelanjakannya ke jalan yang haram. Dan orang ini akan binasa di hari kiamat kerana apa? Kerana menyalahgunakan nikmat Allah. Yang kedua pula adalah orang yang mana mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, tapi membelanjakannya ke jalan yang haram. Ini orang pun akan mendapatkan kebinasaan di hari kiamat. Yang ketiga adalah orang yang mana mendapat hartanya dengan cara yang halal, tapi dan membelanjakannya ke cara yang halal. Gitu pun pada hari kiamat dia tetap dipertimbangkan dengan masa yang lama. Kenapa? Sebab benda yang halal yang dibelanjakan padanya itu ialah perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya. Maka dia akan tanya, kenapa? Jadi yang paling selamat di hari kiamat siapa? Golongan yang keempat, yang mana bila mana dia memiliki harta dengan cara yang halal, dibelanjakan kepada jalan yang halal untuk dirinya yang secukupnya dan mencukupkan untuk orang lain yang kekurangan. Itu cara perbelanjaan yang paling baik dan paling selamat dan paling terpuji. Mendapatkan harta daripada sumber yang halal, kemudian dibelanjakannya pada jalan yang halal. Dan pada jalan yang halal itu pertama ialah untuk dirinya sekadar mencukupi. Kalau kita ni nak baju, kalau perlu pada tiga sajalah. Tidak perlu pada 30. Badan pun sekujur saja. Satu je badan kita. Kan? Songkok berapa songkok kita ada? Songkok satu. Tu yang nampak berlapuk tu. Kan? Sebenarnya hakikatnya tak ada masalah kalau kita nak lebih. Atas niat yang betul. Ulang kaji pada pelajaran minggu lepas. Kan? Kenapa banyak songkok Ji? Songkok ni kalau pakai hari-hari sama Ustaz, kalau kita letak hidung kita dalam dia, lemas Ustaz. Kan? Jadi saya ada hari yang saya cuci songkok saya, ada hari yang saya jemur. Nah, pada hari saya jemur, yang hari cuci tu saya ada songkok lain. Itu tak ada masalah. Bila kita berbelanja, kalau untuk diri sendiri cukup, tapi yang lebih itu untuk mencukupkan orang lain. Itu yang mulia.